Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Udah sarapan pagi? Sudah, Pak. Oke. Sebelum kita memasuki pembelajaran kali ini, kita akan berdoa dulu. Nah, untuk yang memimpin doa, disilakan untuk ketua kelasnya, Kak Putra. Baik, Pak. Ya. Baik, mari kita berdoa sesuai ajaran agama kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Bapak akan absen terlebih dahulu. Baik, Pak. Anus Bulen, Baik, Pak. Yohanes Darakali, Hadir, Pak. Nur Haliza. Izin, Pak. Izin kenapa? Sakit, Pak. Oh, sakit. Siti Halimatu Sadia. Izin juga, Pak. Izin juga. Ya, Pak. Paulus Katutu. Hadir, Pak. Abdul Khalik. Hadir, Pak. Oke. Untuk materi kali ini yang kita akan pelajari yaitu tentang peluang. Sebelum masuk ke materi, Bapak akan membagi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Ini. Nah, silakan kalian isi nama anggota kalian terlebih dahulu. Baik, Pak. Kalian isi dulu ya. Sudah selesai? Lagi nulis, Pak. Sudah, Pak. Udah. Kelompok 1 udah? Sudah, Pak. Udah. Oke. Kita akan masuk ke materi peluang. Nah, kira-kira ada yang tahu apa itu peluang? Belum tahu, Pak. Ada yang tahu? Belum tahu, Pak. Belum tahu ya. Jadi, peluang atau juga bisa disebut probabilitas yang merupakan harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa atau kejadian akan terjadi. Nah, nilai peluang itu terdapat antara 0 dan 1. Yang berarti peluang kejadian 0 itu kejadian yang tersebut tidak mungkin terjadi. Nah, sedangkan peluang kejadian 1 itu artinya kejadian tersebut pasti terjadi. Nah, peluang juga bisa disebut nilai kemungkinan. Tahu apa ini? Dadu, Pak. Nah, ada yang pernah main ini? Pernah, Pak. Pernah kan ya? Ya, Pak. Ini adalah suatu permainan dadu di ulang tangga. Nah, Bapak mau tanya, sebelum kalian mengocok dadu, ya, apakah kalian pasti tahu dadu itu akan bermunculan nilai 1 atau 2 atau 3? Ada yang tahu? Tidak tahu kan? Nah, dari situ kita akan mempelajari tentang peluang kejadian ini. Nah, jika Anda ingin berjalan pada permainan ini, maka setiap permainan harus melemparkan dadu bermata 6, ya kan? Kita tidak tahu kan berapa angka yang akan muncul, ya kan? Ya, Pak. Tuh. Tetapi kita tahu berapa kemungkinan berapa angka yang akan muncul. Nah, ini angkanya ada berapa aja di mata dadu? Kemungkinan mata dadu yang akan muncul ada mata 1, ada mata 2, 3, ada 4, 5, dan 6. Nah, mata 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ini
disebut dengan titik sampel. Diingat-ingat ya. Mata 1, mata 2, mata 3, mata 4, mata 5, dan mata 6 ini disebut dengan titik sampel. Dari sini paham? Paham, Pak. Oke, Bapak akan lanjut. S atau yang disebut dengan ruang sampel. S sama dengan buka kurung 1, 2, 3, 4, 5, 6, tutup kurung. Ini disebut dengan ruang sampel, yang berarti lingkupnya itu disebut ruang sampel. Nah, perhatikan untuk stocking uang logam dengan sisi-sisinya. Ini disebut angka. Yang di sini Angklung. kok angklung sih? Gambar. Bukan angklung ya. Lihat di atas sudah ada. Maka titik sampelnya dari uang atau logam ini ada A dan GG. Maka MS-nya ada 2. Untuk ruang sampelnya ada A sama G. Paham? Paham, Pak. Nah, berdasarkan contoh di atas, apa yang dimaksud dengan titik sampel dan ruang sampel? Ada yang tahu titik sampel itu apa dan ruang sampel itu apa? Salah satu aja yang jawab. Salah nggak apa-apa kok. Ayo. Titik sampel itu apa dan ruang sampel itu apa? Ayo, Bapak tadi udah jelasin. Itu titik sampel itu apa, ruang sampel itu apa? Mungkin titik sampelnya itu, Pak, keseluruhannya. Oh, titik sampel jadi keseluruhannya. Terus kalau ruang sampel? Kalau ruang sampelnya itu masih bingung, Pak. Masih bingung. Ya, Pak. Kita akan lihat. Nah, jadi titik sampel adalah setiap anggota dari ruang sampel atau hasil dari percobaan. Nah, tadi di slide sebelumnya di dagu itu ada titik sampel. Titik sampelnya itu apa aja? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu dinamakan titik sampel. Sedangkan ruang sampel adalah kumpulan dari semua hasil yang memungkinkan dari suatu percobaan. Di mata dagu itu berjumlah 6. Nah, itu yang dinamakan ruang sampel. Oke, di sini Bapak akan memutar video. Kalian simak terlebih dahulu mengenai tentang peluang kejadian dan ruang sampel maupun titik sampel dan contoh soal dalam pembahasan peluang. Disimak ya. Baik, Pak. Assalamualaikum sahabat cerdas. Kalian pernah bermain ular tangga? Untuk melangkah, kita harus melemparkan dari terlebih dahulu, kan? Seberapa jauh kita melangkah tergantung pada mata dagu yang muncul. Bisa 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Nah, kira-kira hari ini kita belajar apa ya? Simak yuk. Hai sahabat cerdas, perkenalkan, nama Ibu Zona Saputri. Hari ini kita akan belajar mengenai percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Apa itu percobaan? Percobaan adalah suatu kegiatan yang memberikan beberapa kemungkinan hasil. Contoh, percobaan pada pelemparan sebuah dagu. Hasil percobaan yang mungkin terjadi adalah munculnya salah satu sisi dadu yang menunjukkan angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Timbulan semua hasil yang mungkin muncul dari suatu percobaan itu disebut dengan ruang sampel. Biasanya disimbolkan dengan huruf S, sehingga dapat ditulis
percobaan yang mungkin terjadi adalah munculnya salah satu sisi koin berupa angka disimbolkan dengan A atau gambar disimbolkan dengan G. Sehingga ruang sampelnya adalah himpunan S dengan anggota A, G. Titik sampelnya ada dua, yaitu A dan G. Sedangkan banyaknya titik sampel NS sama dengan 2. Nah, kemudian apa itu kejadian? Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Notasi untuk kejadian biasanya disimbolkan dengan huruf kapital selain huruf S, seperti A, B, dan seterusnya, X, Y, atau Z. Pada pelemparan sebuah dadu, seperti yang sudah kita bahas tadi, ruang sampelnya itu adalah himpunan S dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jika A adalah kejadian munculnya mata dadu kurang dari 3, maka himpunan A anggotanya adalah 1 dan 2. Sehingga banyaknya kejadian A dapat dituliskan dengan NA sama dengan 2. Jika B adalah kejadian munculnya mata dadu 6, maka himpunan B anggotanya adalah 2, 4, 6. Dan banyaknya kejadian B dapat dituliskan dengan NB sama dengan 3. Nah, bagaimana jika P adalah kejadian munculnya mata dadu 5? Maka himpunan P ini anggotanya adalah 2, 3, 5, dan banyaknya kejadian P dapat dituliskan NP sama dengan 3. Nah, itu ya sahabat cerdas. Selanjutnya, percobaan pada pelemparan 2 koin secara bersamaan. Untuk menentukan ruang sampel dan titik sampelnya, kita dapat menggunakan dua cara. Yang pertama, diagram pohon. Nah, pada koin 1 kemungkinan munculnya yaitu ada 2 angka dan gambar. Nah, jika pada koin 1 muncul angka, maka pada koin 2 kemungkinan munculnya bisa juga angka atau gambar. Begitu juga jika kemungkinan munculnya gambar pada koin 1, maka untuk koin 2 kemungkinannya bisa juga angka atau gambar. Sehingga kita dapatkan titik sampel dari kejadian ini adalah A, A, G, G, A, dan G, G. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan tabel. Kemungkinan munculnya pada koin 1 yaitu angka gambar, pada koin 2 angka gambar. Sehingga kalau kita perhatikan, jika pada koin 1 muncul angka, koin 2 muncul angka, maka kita dapat menuliskan A, A. Kemudian jika pada koin 1 angka, koin 2 gambar, dapat kita tuliskan A, G. Begitu juga untuk koin 1 jika muncul gambar dan koin 2 muncul angka, dapat dituliskan G, A. Untuk koin 1 gambar dan koin 2 gambar dapat dituliskan G, G. Di sini kita tahu bahwa banyaknya titik sampelnya adalah 4 dengan ruang sampelnya S sama dengan A, G, G, A, dan G. Dan banyaknya titik sampelnya adalah NS sama dengan 4. Nah, gimana sahabat cerdas? Tentunya kalian sudah tahu ya apa itu percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Sampai jumpa. Oke, dari sini sudah paham? Lumayan, Pak. Oke, Bapak akan bertanya tentang rumus peluang. Kira-kira ada yang tahu rumus peluang? Belum, Pak. Jadi, kalau kita
tersedia, maka kita akan membuat rumus peluang yaitu P K kurung A kurung NA per NS. Ini adalah rumus dari peluang dengan keterangan PA yaitu peluang kejadian, sedangkan NA yaitu peluang anggota kejadian A. Sedangkan NS banyaknya titik sampel. Oke, kita akan masuk ke contoh soal pertama. Baik, Pak. Temukan peluang kejadian dadu jika muncul angka ganjil kita jawab. Nah, di mata dadu terdapat berapa titik? Ada 6. Tadi ada titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, dan titik 6. Oke, kita akan jawab terlebih dahulu. Diketahui yang ditanyakan apa anak-anak? Jika muncul angka ganjil. Nah, di titik-titik dadu ini ada angka ganjil berapa saja? 1, 3, 5. Ini dinamakan N apa? NA. Oke. Untuk NS-nya yaitu banyaknya 3. Ini terdapat 3. Bukan anak-anak. Ini ada berapa? 6, Pak. Ada 6, ya kan? Kalau ini ada 3. Langsung dijawab lagi. Kita masukkan rumusnya yaitu apa anak-anak? PA sama dengan NA per NS. NA-nya berapa anak-anak? 3, Pak. 3. NS-nya 6, Pak. Apakah bisa dibagi? Bisa, Pak. Berapa jawabannya? Diperkecil, Pak. Oke, diperkecil. Jadi berapa? Dibagi 3, Pak. Bagi 3? Ya, Pak. Ini bagi 3 ya. Bagi 3, ini bagi 3. Jadi 1/2, Pak. 2. Oke. Jadi kemungkinan mata dadu yang muncul angka ganjil yaitu 1/2. Dari sini sudah paham semuanya? Sudah, Pak. Oke. Sekarang kalian kerjakan bilangan tersebut. Bapak akan dikte soalnya. Yuk. 1. Iya, Pak. Menurut kelompok Anda, tulis. Sudah, Pak.
Apa yang dimaksud dengan peluang? Baik, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Nomor 2. Apa yang dimaksud dengan titik sampel? Udah? Sudah, Pak. Belum. Sudah? Nomor 3. Apa yang dimaksud dengan ruang sampel? Udah? Sudah, Pak. Yang keempat, tentukan peluang kejadian dari dadu jika muncul angka prima. Dan Bapak kasih 4 soal, kalian rembuk dalam satu kelompok. Bapak kasih waktu selama berapa menit ya? 10 menit cukup ya? Iya, Pak. Atau 5 menit? Eh, Ya udah sekitar 5 sampai 10 menit. Baik, Pak. Oke, silakan kerjakan terlebih dahulu. Kalian kerjakan. Yuk, Baik, Pak. ayo dikerjakan. Ya di rumah baru-baru. Boleh dikatain nggak, Pak? Apa? Mau bahas kelompok boleh? Iya boleh, ayo. Berdekatan ya, jangan lupa ya. Iya, Pak. Nanti halnya ada izin. Iya. Bapak kasih waktu 5 sampai 10 menit. Udah tahu? Gimana, Pak? Ya, pasti nggak tahu kan? Tadi bapak udah nerangin. Kasih tahu lah, yo. Apa itu ruang kejadian? Iya, Pak. Apa itu titik sampel? Apa itu ruang sampel? Ayo kelompok 1. Ayo. Nanti kalau selesai langsung hubungi di bapak ya.
Gimana kelompok 1? Aman? Udah nomor berapa? Udah nomor 2. Kelompok 2 gimana? Nomor 2 Pak. Nomor 2 Pak. Bisa ya? Iya Pak. Ya waktu udah mau habis. Ya kelompok 2 udah nomor berapa ya? Iya Pak. Yo, ingat-ingat. Angka prima, bilangan prima. Bilangan prima itu ada apa aja? Yo. Yo, rumus dari peluang tadi. Masa nggak hafal? Udah kesulitan? Kenapa begini di nomor 2 tadi Pak? Bingung nomor 2. Ini lagi kedua Pak. Kelompok 1 gimana yo? Yo, rumus dari peluang tadi gimana? Pasti yang 5 pasti paham. Makasih Pak. Ya. Yo, waktunya mau habis. Oke, Bapak hitung ya. Iya Langsung Pak. mulaiin ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya udah selesai. Yuk, segera kumpulkan. Ayo, sini. Iya Pak. Soalnya jam pelajaran udah mau habis. Yuk, langsung Bapak ambil paksa ya. Yuk. Ayo kumpulin anak-anak. Iya Pak. Yuk, di depan langsung. Ayo anak-anak. Udah ya, Bapak ambil aja langsung. Yuk, mana? Nih.
akan bahas untuk minggu depan. Jadi setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerja masing-masing kelompok di depan, ya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu mengenai peluang yang berarti bisa disebut dengan nilai kemungkinan. Dan kita sudah belajar tentang titik sampel, ruang sampel, dan contoh soal dari peluang kejadian. Untuk minggu depan siap-siap untuk presentasi. Ya, Pak. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi kita untuk kedepannya. Mohon maaf jika Bapak ada salah kata maupun tingkah laku dalam menerangkan materi pembelajaran kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum